Partai harus secepatnya diselamatkan. Ya, saya juga tidak mau punya pemimpin percaya sama tahayul. Kita harus turunkan si Rijal. Tidak. Saya tidak setuju. Saya masih percaya pada Pak Rijal. Maaf, saya harus pulang. Kita evaluasi tentang kepemimpinannya Pak Rijal. Bukan hanya evaluasi, tapi resolusi. Kita harus meresolusi kepemimpinannya Rizal. Partai harus secepatnya diselamatkan. Ya, saya juga tidak mau punya pemimpin percaya sama tahayul. Kita harus turunkan si Rizal. Tidak. Saya tidak setuju. Saya masih percaya pada Pak Rijal. Maaf, saya harus pulang. Begitulah, Pak. Hampir setiap hari sejak kejadian kecelakaan Lukman, saya merasa diteror oleh jurik itu. Bahkan Putri, anaknya Kang Rizal ini dibawa kabur dan disandera oleh jurik itu, Abah. Betul, Pak. Abah merasakan kegelisahan dan kecemasan Nak Rizal. Abah juga ikut prihatin atas kejadian yang menimpa suami Alina. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Pak? Berdoa, anakku. Laksanakan sholat 5 waktu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dari segala godaan setan yang terkutuk. Hanya dengan sholat, Pak? Iya, hanya dengan sholat, anakku. Kekuatan sholat akan memancar pada perilaku kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, segala setan dan sejenisnya akan takut kepada manusia yang mempunyai kekuatan iman. Dan saya sebagai manusia biasa hanya bisa berdoa dan berikhtiar untuk keselamatan kita bersama. Insya Allah, Abah akan mengirimkan kekuatan doa itu untuk kalian berdua. Terima kasih, Pak. Bros, si Rijal sudah melibatkan Abah sama Agung dalam urusan kita. Benar ya. Dan kau tahu bukan, Abah sama Agung pasti akan mengutus Putri Centring Manik. Bukankah Jugul Manik juga keturunan Raja Jurik Manik Bolokotan? Kenapa mesti takut? Iya, tapi aku adalah anak dari selir Raja Jurik. Dan gua baru tahu ada setan takut. Dogol, ngomong apa kamu? Enggak ya, ampun ya, bercanda. Bukannya aku takut kepada Putri Centring Manik, tapi masalahnya akan menyebar dan melibatkan seluruh jurik penghuni Goa Pawon. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus cepat selesaikan masalah ini. Lalu bagaimana dengan anak si Rijal itu? Biarkan saja anak si Rijal ini di sini. Selama si Rijal masih belum melepaskan jabatan ketua partainya, maka anak ini biar kita jadikan sandera saja. Ya Ki, kalau bisa kita buang ke hutan ya Ki. Ada apa, Rama Agung? Putri Centring Manik, aku membutuhkan bantuanmu. Soal Jugul Manik yang menteror si Rijal. Benar, Putri. Kita harus secepatnya mencegah jatuhnya korban lain setelah kematian Lukman. Sekaligus kita harus menutup praktek korupsi Brongos. Baiklah, Rama Agung. Aku memang harus menghukum juri Gua Pawon yang membangkang itu.
lepaskan dia. Ya, aku akan lepaskan dia. Tapi kau harus turuti perintahku. Tidak. Saya tidak akan menuruti perintah iblis yang bodoh yang diperalat oleh penjahat. Sombong sekali kau. Aku akan mengajarmu. Kidul Manik! Parah. Kamu beraninya pada manusia yang tidak berdaya. Adikku, kau jangan ikut campur urusanku. Aku akan mengajar manusia sombong ini. Kamu yang sombong, congkak dan tidak tahu diri. Tidak ada keturunan jurik Astana Goa Pawon yang sadis kepada manusia yang tidak berdaya. Hah? Centring banyak bacot. Kau selalu memusuhiku. Dan selalu ikut campur urusanku. Kalau gitu, aku akan keluar dari jurik Astana Goa Pawon. Supaya kau tidak ikut campur dengan urusanku. Bagus. Kalau begitu aku tinggal meringkusmu untuk dihadapkan kepada ayahanda Raja Manik Bolokota. Oke, terima kasih. Rasakan nih. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka jurik Gua Pawon. Astagfirullah. Ini rupanya rumah dukun murtad itu. Aku harus segera menghentikan praktek kesesatannya. Jika dibiarkan, orang-orang yang tidak berdosa akan banyak menjadi korban. Aku mencium gelagat yang kurang beres. Gak bisa lihat orang senang. Hei, dukun kufur. Tidak ada kapok-kapoknya kamu membuat onar. Hei, Rama Agung, apa maksudmu datang kemari? Hentikan praktek perdukunanmu itu. Dan kembalikan jurik piaraanmu itu ke tempat asalnya. Dan kembalikan juga anak itu. Jangan membuat korban orang yang tidak berdosa. Mau bacot sia tampanan yuk. Sia, Rama Agung, tunggu pembalasan Aing. Mama. Jangan takut cucuku. Abah akan menolongmu. Ayo, kita pulang ke tempat orang tuamu. Rijal harus melepaskan jabatannya. Ini demi kebaikan partai kita. Ya, kami akan mengembalikan kepengurusan ini kepada Pak Sarmedi yang dulu oleh Rijal difitnah korupsi dan perbuatan amoral. Nyatanya kini terbukti bahwa Rijal lah yang berbuat cabul dengan Lina. Begini saja, kita serahkan langsung surat itu pada si Rijal. Dan tembusannya kita sampaikan ke DPD dan pusat. Bagaimana? Bentar, untuk pergantian pengurus baru, kita perlu koordinasi dan konfirmasi kepada pengurus DPD. Kalau perlu pengurus pusat. Ah, itu bertele-tele. Benar, kita tidak perlu koordinasi lagi. Udah, sekarang kita ke tempat Rijal. Ayo. Aku yakin teman-temanku sudah dipengaruhi oleh Sarmedi dan antek-anteknya. Aku harus cepat-cepat melaporkan keadaan ini ke pengurus pusat. Karena ini sudah tidak murni. Dan ini sudah direkayasa. Pasti. Ya Allah,
cobaan apa yang kau berikan pada hamba-Mu ini? Apakah Engkau sedang menguji kesabaran dan keimananku? Ya Allah, ya Rabbi. Semoga Engkau cepat mengakhiri ujian ini. Bagus, 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 bagus. Bagus sekali kerja kalian. Semuanya tinggal menunggu waktu pengangkatan bos sebagai ketua partai. Nah, untuk kerja kalian yang bagus, aku akan berikan imbalan. Ini 25 juta untuk kamu dan teman-teman. Tapi ingat, segala sesuatunya harus diurus yang benar dan harus lancar sampai hari pelantikan. Baik, Bos. Awas kalau kalian tidak becus membaginya. Oke, Bos. Terima kasih. Bos. Jangan lupa dengan syarat utama yang pernah kita bicarakan, Bos. Iya, Bos. Mengecat altar istana Gua Pawon dengan cairan emas, Bos. Itu nanti kita urus. Saya bingung. Sudah beberapa hari ini, Nining sakit gak sembuh-sembuh. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit kan, Kang? Nggak tahu nih, tiba-tiba mati.